Nah lanjut mustalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasani hukmuhu. Yang kedua, hukum hadis hasan. Wa kasohihi fi ihtijaji bihi. Hadis hasan itu seperti hadis sahih pada penggunaan untuk hujah dengannya. Wa in kana dunahu fil quwati, sekalipun kurang kuat. Lizalika ihtaja bihi jami'ul fuqaha'i wa amilu bihi. Karena demikian itu seluruh ahli fikih menjadikan hujah dengan hadis hasan tersebut dan mereka mengamalkan dengan hadis hasan Iya, tersebut. dunahu fil quwa bukan berarti kurang kuat, tapi dia level kuatnya di bawah hadis apa? Hadis sahih. Berarti kuat. Iya, dia kuat juga hadis hasan kuat. Banyak hadis hasan dijadiin argumen buat hujah udah banyak banget, ya, banyak banget. Tapi kalau dibandingin sama hadis sahih, dia levelnya di bawah. Jadi hadis hasan boleh dipakai berhujah. Tapi ketika terjadi ta'arud, ada pertentangan antara dua dalil, yang ini hadisnya sahih, yang ini hadisnya hasan. Ya hadis hasan pasti kalah dibanding yang hadis apa? Sahih gitu. Terus Wa alal ihtijaji bihi mu'azzamul muhaddisina wal usulina illa man syajja minal mutasyaddidina. Dan di atas itu bisa dijadikan hujah dengan hadis hasan oleh pembesar-pembesar ahli hadis dan ahli-ahli usul, kecuali oleh orang yang garis keras. Man syajja minal mutasyadidin. Muzam itu berarti ini apa ya? Mayoritas. Bukannya pembesar. Muhadisin mah besar semua muhadisin mah. Mayoritas. Iya. Waqad adrajahu ba'dul mutasahilina fi naw'i sahihi kal hakimi wa ibni Hibana wa ibni Khuzaimah ma'a qaulihim bi annahu duna sahihi al mubayyani awalan. Dan sungguh telah melonggarkannya oleh sebagian orang-orang yang menggampangkan pada macam hadis sahih seperti Imam Hakim dan Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, bersama perkataan mereka bahwasanya hadis hasan itu bukan hadis sahih yang mubayyan sekali-kali. Yang dijelaskan pada mula-mula awalan kan? Iya. Jadi banyak juga ulama yang masukin hadis hasan tuh ke dalam apa? Ke dalam hadis sahih. Karena di mata dia mungkin orang-orang itu dobitnya bagus gitu, jadi dimasukin ke hadis sahih gitu. Ini yang kita baca, dia mutasahil, terlalu gampang memvonis suatu hadis itu hadisnya apa? Sahih, seperti Hakim atau apa. Jadi sebetulnya hadis itu apa ya? Itu tergantung orang mandangnya gitu loh. Jadi ya, menurut ulama ini hadis ini hasan, belum tentu di ulama yang lain itu hasan juga, belum tentu. Menurut ulama ini doib, belum tentu di ulama lain tuh doib. Bisa jadi tuh hadisnya hasan. Namanya juga nilai orang kan beda-beda. Ini orang ini apalagi bagus nggak? Nah, kita aja bisa beda-beda. Si aku apalagi bagus. Bang ini terpercaya nggak di mata inti? Beda-beda pasti. Di kita, oh itu percaya saya sama dia. Beda, percaya dah sama dia. Beda-beda. Ini nilai orang. Nah, penilaian itu ternyata mempengaruhi terhadap penilaian suatu hadis gitu loh. Ya. Jadi wajar aja mungkin di mata hakim, memang al-hakim orang itu nggak masalah, debitnya bagus, dimasukin hadis itu sahih. Tapi di mata ulama yang lain belum tentu. Jadi begitu. Jadi kalau kita jangan, wah ini hadis doib nih, hadis doib. Ya jangan terus kita pukul rata berarti itu hadis itu apa? Ulama lain juga pada bilang doib, belum tentu. Ulama lain bisa jadi nerima hadis itu, nggak nganggap doib gitu. Terus asalisu misaluhu ma akhrajahu at-Tirmidzi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Juni an Abi Bakr bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu abi bi hadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyubi al-hadisah. Fahazal hadisu qala anhu at-Tirmidzi haza hadisun hasanun gharibun. Contoh hadis hasan apa yang telah mentakhrijnya oleh Imam Tirmidzi, ia berkata, mentahadiskan kepada kami oleh Qutaibah, telah mentahadiskan kami oleh Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abi Imran al-Jawni dari Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar bapakku berkata di hadapan para musuh. Rasulullah bersabda, inna abwabal jannati tahta zilalis suyufi al-hadisah. Maka hadis ini
mau berkomentar oleh Imam Tirmizi, haza hadisun hasanun gharibun. Wa kana hadzal hadisu hasanan li'anna rijala isnadihi al-arba'ati siqatun illa Ja'far bin Sulaimana ad-Dubai fa innahu hasanul hadisi. Lidzalika nazalal hadisu an martabati sahihi ilal hasani. Dan adalah ini hadis menjadi hasan karena bahwasanya perawi-perawi dari sanad-sanadnya yang 4 itu siqat kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, maka sesungguhnya dia itu hadis hasan hadis. Karena demikian itu turunlah hadis tersebut dari tingkatan sahih kepada hasan. Ini padahal kan 4 yang perawinya itu sikot semua. Ya sikot semua, tapi ada satu doang tuh. Ya satu kurang dikit kurang gitu ya, debitnya sampai kurang sampai apa. Nah karena dia cuma satu doang tuh akhirnya status hadis yang tadinya sahih turun jadi apa? Iya, jadi hasan. Abwabal jannah tahta zilalis suyub. Pintu surga di bawah apa tuh? Kilatan. Wah iya zilal, berarti kan pedang udah gitu lagi perang tuh. Berarti Nabi ngomongnya pas lagi ngapain? Nah itu kan hidup di hadratil adui. Berarti depan musuh, ayo maju, ya kan surga di bawah diredam, semangat langsung perang. Surga di depan matanya. Terus Ar-rabi'u Maratibu. Yang keempat tingkatan-tingkatan hadis hasan. Kama anna lis-sahihi maratibu yatafawatu biha ba'du sahihi. Maratiba. Illa anna lis-sahihi maratiba yatafawatu biha ba'du sahihi an ba'din. Kadzalika fa inna lil hasani maratibu. Wa qad ja'alaha az-Zahabiyyu martabataini faqala. Sebagaimana bahwasanya bagi hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatannya yang naik turun dengan tingkatan-tingkatan tersebut oleh sebagian hadis sahih dari sebagian. Seperti demikian itu, maka sesungguhnya bagi hadis hasan itu ada beberapa tingkatan. Dan sungguh telah menjadikannya oleh Imam Az-Zahabi akan 2 tingkatan. Maka Imam Zahabi berkata, fa'ala maratibihi Bahzu bin Hakim bin an abihi an jaddihi an Amri bin Syu'aibin. Ya bukan, udah jadi. An jaddihi. Iya. Maka paling tinggi tingkatan hadis hasan adalah Bahz bin Hakim dari bapaknya dari engkongnya. Iya, jadi Bahz bin Hakim. Kenal lah ya Bahz bin Hakim, bapaknya namanya Muawiyah, engkongnya namanya Haidah. Wa Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Dan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Iya, Amr bin Syu'aib, bapaknya Muhammad, kakeknya Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Amr bin As. Abdullah Amr bin As. Iya. Kakeknya tuh. Wa Ibnu Ishaq anit Taimi, dan Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Wa amsalu zalika mimma qila innahu sahihun wa huwa min adana maratibis sahihi. Dan contoh-contoh demikian itu dari apa yang dikatakan bahwasanya itu sahih dan dia itu daripada paling rendah tingkatan-tingkatan sahih. Iya, jadi dia tingkatan sahih tapi paling rendah, makanya masuknya hadis apa? Hadis hasan. Ya. Turun kali derajatnya. Terus Summa ba'da zalika makhtulifa fi tahsinhi wa tad'ifihi ka hadisil Haris bin Abdullah wa Asim bin Damrata wa Hujjaj bin ibni Artatin wa nahwihim. Kemudian setelah demikian itu apa yang diikhtilafkan pada kehasanannya dan kedhaifannya seperti hadis Haris bin Abdullah dan hadis dari Asim bin Damrah dan Hajjaj bin Artah dan seumpama mereka. Nama orang Ini berudah. Paling Jaddihi Abdullah Umar bin Su'aib. tadi Muawiyah bapak engkongnya Haidah. Iya, pakai tamar butuh belakangnya. Jadi itu bukan Muawiyah. Bin Abi Sufyan. Bukan. Tapi kalau belajar hadis ya begitu. Ya kita orang-orang ini udah kita nggak kenal. Ya kita cuma nerima Namanya nerima
namanya ame komentar ulama disikot udah. Orangnya udah makin jauh kurunnya. Dia bilang ulama sekarang udah nggak bisa lagi nilai orang-orang ini lah karena udah kelamaan gimana nilainya. Orang dobitnya tam sampai kagak, lah kagak tahu udah berapa ratus tahun orangnya, lah kagak tahu. Oke, udah kita baca. Kita terima aja. Iya, terima beres aja udah. Bimbas segala Abdul Wahab dia nilai-nilai juga kan kadang-kadang. Enggak, ada yang masih bisa ruang tuh masih ada. Oh, masih ada ruang juga. Masih ada ruang tapi bukan di menilai orang, bukan. Jadi ntar masalah tajri atau apa gitu. Jadi yang syarat hadis sahih ada berapa itu? Ada 5 berapa? Nah, itu kalau nggak salah 3 itu masih ada ruang. Tapi kalau 2 tuh udah tinggal terima jadi. Dan itu emang itu bukan omongan final, itu memang diikhtilafkan. Ulama-ulama sekarang masih boleh nggak sih melakukan apa ya, penelitian orang-orang yang udah dulu? Udah kagak ada. Arti info yang paling pas sebetulnya Bukhari Muslim. enggak, maksudnya info yang paling pas tuh info dari orang-orang yang dekat-dekat dia. Udah kemarin kan udah makin bias. Makanya kalau tadi ente bilang Ahmad bin Bas kan suka Iya, iya kan. Tuh orang dinilai doib. Nanti tuh bisa nilai doib dari mana? Kalau orang udah tunjuk buat, kok tuh baru bisa nilai doibnya sekarang. Orang-orang dulu pada bilangnya apa? Nggak doib. Iya. Tuh ada orang sekarang bilangnya apa? Doib. Misalnya ini Pak Haji Zain nih. Ini saya ngalamin nih misalkan. Cerita Pak Haji orangnya begini. Nah pas 50 tahun berikutnya ada orang Anida bilang, oh Pak Haji orangnya begini-begini. Mana yang dipercaya? Yang ngalamin kantornya Pak Haji jangan ketemu, entah kita percaya nggak mau omongan orang 50 berikutnya. Dia neliti di mana ya gitu. Kecuali ini ketemu manuskrip apa kali. Nah, 50 masih dekat loh. Nah, itu udah ratusan tahun tuh. Program hadis ratusan tahun jaraknya sama jarak zaman sekarang. Mungkin udah sejarah yang nulis kok. Tahzib kan kitab itu yang rujukan. Sejarah tahzib. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis kan